audio oke, lighting oke, kamera oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Al Halim Studio dan kali ini setelah kemarin saya unboxing beberapa peralatan untuk mensupport video ini. Kali ini buat video lagi nih dan mudah-mudahan hasil video kali ini bisa lebih optimal ya. Oke, jadi kawan-kawan, di video kali ini saya cuma mau sedikit cerita sih. Kenapa sih akhirnya saya memutuskan untuk bikin ruangan ini, untuk bikin studio ini, untuk bikin channel ini dan berusaha untuk mengembangkannya supaya jadi channel yang gede ya. Tentunya di kondisi sekarang saya mencoba untuk mencari kesenangan baru, hobi baru. Ya mati lagi, bentar. Ya jadi studio ini dibuat yang pertama karena saya berusaha mencari kesenangan baru ya. Hobi baru yang lebih produktif dan positif. Mudah-mudahan sih nanti kalau bisa berkembang jadi lebih baik lagi, tentunya akan lebih membuat bahagia ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa jadi studio yang gede, jadi channel yang gede dan bisa bermanfaat serta menginspirasi banyak orang. Teman saya ada yang tanya kemarin, kok bikin studionya, kok bikin kontennya di ruangan yang kayak garasi, kayak bengkel-bengkel gitu? Bukan kayak sih, tapi memang garasi. Ya saya jawab, biar kayak orang-orang sukses. Soalnya banyak sih orang sukses di luar sana yang memulai bisnis, perjalanan karirnya itu dari garasi. Kayak Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs dan lain-lain ya. Dan di samping itu sebenarnya memang cuma ruangan ini yang saya punya, yang ada yang tersedia untuk bisa di-create sebagai studio yang proper. Saya kira cuma di ruangan ini sih dibandingkan dengan ruangan yang lain. Kalau di dapur nanti jadi acara kontes masak-masak, iya kan? Perjalanan saya sih belum lama, masih baru ya. Subscriber aja lihat aja berapa tuh, 20 kalau nggak salah terakhir. Itu pun keluarga ya. Ya support dari keluarga, terima kasih. Tunggu support dari teman-teman yang lain ya. Cuman dari sini ternyata nggak sedikit juga hal-hal yang saya temuin. Banyak hal yang saya pelajari dan itu menurut saya sangat bermanfaat sekali ya. Banyak banget kendaraan lewat. Seperti karena ini ruangan studio yang tadinya merupakan ruangan garasi. Jadi banyak hal yang belum proper, kayak misalnya masalah suara dari orang sekitar. Ada kendaraan lewat, itu otomatis masuk suaranya ke sini. Ada yang ngetok-ngetok, masuk. Ada suara anak saya lagi nangis, masuk juga. Jadi suara-suara kayak gitu kalau pas kita lagi nge-record itu lumayan bikin dongkol hati sih. Apalagi suara-suara yang kita nggak bisa kontrol dan memang rutin. Misalnya pas jadwal azan, masa saya protes sih, kan nggak mungkin ya. Dari situ mungkin nanti ruangan ini bisa jadi bakal dibikin jadi lebih kedap. Tidak kedap suara banget tapi lebih mengurangi reverbnya aja kali supaya nggak mantul-mantul suaranya. Dan di samping itu ruangan ini juga panas banget tadinya karena ruangan ini menghadap ke arah barat, sehingga ketika matahari terbenam mulai dari jam 12 sampai sore, mataharinya langsung menyinari ke arah ruangan ini sehingga bikin ruangannya terpancar langsung oleh cahaya matahari, kena pintu yang besi dan memuai besinya, bahkan udara di dalamnya jadi panas kayak di dalam oven. Supaya nggak kepanasan ke depannya, maka beberapa hari lalu saya pasang AC. Nah ternyata pasang AC itu nggak simpel-simpel juga ya, karena banyak keterbatasan yang harus diperhatikan. Budget buat beli AC-nya sendiri, buat bayar listrik kemudian harinya, ini semuanya cukup kompleks sih saya bilang, karena memang saya agak perhitungan sedikit ya. Mungkin kali ini saya mau coba sharing aja sih, kira-kira gimana sih tips atau idealnya yang harus kita perhitungkan dalam memilih AC. Saya mau disclaimer dulu kalau ini adalah cara yang saya lakukan. Jadi mungkin ada banyak cara di luar sana, nanti teman-teman bisa riset sendiri, diaplikasikan sendiri mana yang lebih cocok. Tapi yang saya sharing ini hanya yang saya lakukan aja ya. Yang pertama,
Saya harus perhitungkan dulu berapa kemampuan atau daya listrik di rumah ini, karena di rumah ini menggunakan daya listriknya sebesar 1300 watt. Jadi pemakaian 1300 itu untuk seluruh alat elektronik yang digunakan di rumah ini. Ada kulkas di sana, ada TV, ada kipas angin, ada rice cooker, ada air fryer, dan lain sebagainya. Wah, di luar hujan ya. Mudah-mudahan suaranya nggak masuk banyak ya, karena saya berharap sih perangkat audionya udah cukup proper sih buat menyaring kebisingan atau noise yang ada. Selanjutnya, setelah saya tahu berapa daya listriknya, saya hitung juga kondisi current sekarang ini, total daya listrik yang digunakan alat elektronik di rumah saya berapa. Karena itu nanti dari sisa daya yang ada, disitulah slotnya untuk AC yang mau dipasang di ruangan ini. Selanjutnya, saya harus hitung berapa luas ruangannya. Dan setelah ruangan ini dihitung, maka saya dapatkan ternyata hasilnya itu adalah 12 meter persegi. Dengan tinggi yaitu sekitar 3 meter. Karena tinggi ruangan ini juga cukup mempengaruhi seperti apa AC yang nanti bakal dipakai. Setelah tahu tadi kondisi ruangan, luas, dan wattnya, ya teman-teman bisa survei gitu kan. Di sana nanti ketemu banyak jenis AC yang ditawarkan oleh si penjual. Ternyata banyak banget, dan itu malah bikin menjadi lebih bingung lagi. Ada AC yang standar, ada AC yang rendah watt, inverter. Ketiga jenis AC ini punya perbedaan yang cukup signifikan. AC standar ini kemampuan atau daya watt yang tinggi dibandingkan pada saat setelah suhu di ruangan tersebut tercapai. Misal, kita set di angka 20 derajat. Ketika AC ini berusaha untuk mencapai suhu 20 derajat, maka penggunaan listriknya cukup tinggi. Nah, pada saat suhunya telah tercapai, baru dia akan turunkan penggunaan listriknya. Begitu suhu ruangannya nanti menjadi lebih hangat lagi, AC-nya akan bekerja lagi, mendinginkan ruangannya dan menggunakan tenaga listrik yang tinggi lagi. Dan ini akan terjadi terus-menerus seperti itu. Dibandingkan dengan jenis AC low watt, tentu AC standar ini wattnya lebih besar. Namun kelebihannya secara umum lebih cepat untuk mendinginkan ruangan yang kita gunakan. Sementara kalau AC low watt, penggunaan wattnya memang rendah, tapi ada kecenderungan di sana dia lebih lambat untuk mendinginkan ruangan. Dan satu lagi ada yang tipe inverter. AC inverter ini dia punya kemampuan dengan watt yang tinggi sehingga ruangan itu cepat dingin. Setelah ruangannya dingin sesuai dengan suhu yang diharapkan, baru dia akan menurunkan watt listriknya. Bisa jadi penggunaan listrik tadi akan menjadi lebih optimal, lebih efisien, sehingga kalau AC inverter digunakan dengan tepat, ini bisa malah menghemat pengeluaran untuk membayar listrik teman-teman. Namun bisa jadi sebaliknya, kalau seandainya suhu ruangan yang kita inginkan tersebut tidak tercapai, maka AC inverter akan bekerja dengan kemampuan tertingginya untuk mendinginkan menggunakan listrik yang lebih tinggi, sehingga alih-alih mau hemat energi malah boros, penggunaan listriknya tinggi dan bayarnya jadi mahal gitu ya. Jadi kalau mau pakai AC inverter harus tepat nih. Apa yang menjadi pertimbangan? Misalnya ruangan yang mau dipakai itu apakah ruangan yang tertutup atau terbuka. Kalau ruangannya tertutup, seperti misalnya kamar tidur. Kamar tidur ini biasanya digunakan hanya jam malam sampai subuh, dan kalau sudah masuk biasanya nggak keluar lalu lalang terlalu sering, sehingga ruangannya sangat terjaga suhunya. Nah, seperti ini ruangan cocok menggunakan AC inverter. Ya, hujan lagi ya. Mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu. Kalau misalnya jenis ruangannya itu adalah ruangan yang terbuka, misalnya kayak kalau di kantor itu lobby ya, atau ruang kerja yang terbuka lah, maka penggunaan AC inverter ini mungkin agak kurang disarankan ya, karena akan sangat sulit bagi AC-nya untuk mencapai suhu yang diharapkan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tadi seperti apa jenis ruangannya, kemudian luas ruangannya, maka selanjutnya mungkin bisa kita hitung bagaimana menentukan AC yang paling ideal untuk di ruangan yang kita butuhkan. Jadi saya udah riset dan saya dapatkan ada rumus dalam menentukan AC yang tepat, yaitu yang pertama adalah dengan menghitung berapa kebutuhan BTU dari suatu ruangan. Ya, BTU itu merupakan satuan energi yang digunakan di Amerika Serikat yang memiliki arti British Thermal Unit, BTU, British Thermal Unit. Dan biasanya ini didefinisikan dengan per jam ya, yang menjadi satuan seperti BTU per hours,
atau simbolnya itu BTU per H. Nah, satuan ini sebenarnya masih sering dipakai di Inggris dan juga di Indonesia ya, seperti di AC itu. Pada beberapa atau pada jenis sistem pemanas atau pendingin ruangan. Dan hubungannya apa dengan AC? BTU ini menyatakan kemampuan untuk mendinginkan atau memanaskan suatu ruangan dalam 1 jam pada kondisi dan luas tertentu. Kita pada umumnya biasanya taunya itu dengan sebutan PK. PK sendiri itu dari bahasa Belanda. Kalau cara bacanya mungkin Paardekracht. Nah, nanti kalau ada yang salah koreksi aja ya. Atau yang disingkat dengan PK. Dan satuan ini yang biasanya kita kenal dalam menentukan kemampuan dari sebuah AC untuk mendinginkan ruangan. Jadi ada beberapa cara menentukan memilih AC berdasarkan kebutuhan ataupun luas ruangannya. Dari beberapa cara yang ada, saya coba simpulkan seperti ini. Saya tuangkan dalam sebuah tabel. Tadi kita udah ukur panjang dan lebarnya sehingga kita bisa kalikan untuk mendapatkan satuan luasnya. Nanti dari satuan luas dikalikan dengan 500. Ini konstanta standarnya ya. Nah, nanti hasil perkaliannya akan mendapatkan nilai BTU yang diperlukan. Misalnya, ruangan saya panjangnya 4 dan lebar 3, sehingga luasnya 12 meter persegi. Dikali 500 hasil adalah 6000 BTU yang dibutuhkan. Nah, kalau 6000 BTU ini kita lihat di tabel di sebelahnya, maka yang mumpuni adalah AC yang 3/4 PK, di mana AC 3/4 PK itu kemampuannya bisa sampai up to 7000 BTU per hours ya. Nah, dibandingkan dengan yang setengah PK itu hanya 5000. Tentunya harga yang 3/4 PK ini cenderung biasanya lebih mahal pasti ya dibandingkan setengah PK. Kalau misalnya budget terbatas, boleh nggak ambil yang setengah PK aja? Kalau sarannya dari orang-orang yang sudah ahli di bidangnya sih lebih baik untuk ambil yang lebih tinggi ya, karena kalau downgrade nanti takutnya malah tidak bisa mencapai kondisi dingin yang diharapkan. Kembali ke cerita tadi, takutnya nanti malah ruangan nggak dingin-dingin, AC-nya bekerja terus dengan daya tertingginya, tagihan listrik jebol, tapi tidak bisa dinikmati ruangannya yang sejuk. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ruangannya ukuran katakanlah 5x4 ya, 20 persegi berarti kebutuhan BTU 10.000. Nah, berarti bisa ambil yang di 1,5 PK, karena 1,5 PK 12.000 BTU. Setelah tahu nih kebutuhan PK-nya, teman-teman tinggal cek aja produk yang ditawarkan oleh pihak toko atau tempat yang teman-teman mau beli. Jadi ya sesuaikan aja sama budget dan kemampuan ataupun selera dari kita. Tapi pada prinsipnya tadi itu salah satu cara atau yang saya lakukan ketika saya mencoba cari AC apa yang paling cocok untuk ruangan yang mau bakal saya pakai jadi studio ini. Dan catatan lainnya tentu harus diperhatikan juga, apakah ruangan tersebut seperti terpapar sinar matahari langsung, jendela pintu dari kaca-kaca juga itu juga berpengaruh, lampu yang digunakan misalnya cukup panas, dan atau seperti saya ada pintu metal ini sehingga ketika terkena matahari akan menyebabkan ruangan ini menjadi lebih panas. Dan jika demikian mungkin akan lebih bijak kalau di upgrade aja kebutuhan atau kita pilih AC dengan spek yang lebih tinggi. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah tonton sampai selesai. Semoga bisa memberi insight dan manfaat. Tetap support channel ini dan sampai ketemu di video Al Halim Studio selanjutnya. Bye. Duh, dingin banget lagi.